Kamu udah balik dulu aja, ayo tak antarkan pulang. Tahu-tahu sampai di depan jasad saya itu udah mau dikafanin. Kembali lagi di Dia Tombol Channel, masih bersama saya Dia, Mas Bujo, Mas Alex Winato, dan Mas Bro Mas Cicu. Salam lestari. Ya, ini masih menunggu hujan, masih di pos 1. Kita ngobrol-ngobrol lagi aja ya. Oke. Mas, jenengan kan pernah cerita toh sama aku, pernah mati suri kan gitu. Apa sih istilahnya itu? Mati suri atau hampir mati atau apa itu aja saya nggak tahu, tapi hidup yang tertunda. hidup yang tertunda. Mati yang tertunda. Mati yang tertunda. Nah, kemarin itu sebelum ketemu sama Mas Cicu, pas di base camp Mas, itu orang base camp itu cerita, jenengan itu juga pernah loh Mas. Hah? Ayo. Kita sama. Nah, berarti kan ini pengalamannya kan sama toh. Nah, coba aku tuh kepo gitu loh. Itu terjadi kapan? Terus kejadiannya seperti apa? Lah yang dialami tuh kayak gimana gitu loh. Sekalian cross check bener nggak sih, sama nggak sih gitu loh. Nah, Mas Alex dulu deh. Ya, aku mengalami nyaris mati itu kena hipotermia waktu saya mendaki sendirian di Sumbing. Jadi dalam keadaan kaku udah, itu nggak ada yang bisa digerakkan juga. Itu rasanya saya mulai masuk ke lorong. Jadi masuk itu aku bisa lihat badanku, tapi aku yang kayak nggak berbentuk itu karena aku bisa lihat, tapi kan aku nggak bisa lihat itu kayak apa. No? Itu masuk ke lorong itu panjang, itu lorongnya. Lorongnya panjang, gelap nggak? Lorongnya gelap tapi di ujung ada sinar. Oh gitu. Ada sinar. Saya menuju ke situ kayak terbang gitu, kayak disedot. Nah begitu ini panjang ini sudah masuk keluar dari lorong itu kayak sabana. Jadi kayak padang alang-alang yang sangat luas. Terus rasanya itu damai, kerasan, nggak pengen balik. Dan itu terus jalan. Itu mau ke kiri, ke kanan, maju, mundur ya begitu semua. Begitu sampai di situ lorongnya hilang. Sampai di sinar itu? Sinar itu ternyata sabana. Oh, sinar. Nah, setelah sampai di sabana itu ya isinya hanya damai. Terus tenteram, kerasan, nggak pengen balik. Lorongnya saya tengok sudah tidak. Loh. Terus sampai di sana lama-lama ada kelihatan lagi sinar itu yang putih gitu ya di kejauhan, dan saya tertarik untuk menuju ke situ. Nah, terus jalan pelan-pelan. Nah, perjalanan di sabana ini kayak aku itu diperlihatkan kayak slide tentang hidupku dari lahir sampai saat itu ya. Jadi ada potongan-potongan gambar, oh itu aku waktu kecil apa terus itu sambil ditunjukin ternyata sampai detik itu saya punya 3 kesalahan. Nah, kesalahan ini aku nggak bisa sampaikan karena ini menyangkut orang lain dan orangnya masih ada. Oh gitu. Jadi ini kesalahan yang seharusnya tidak saya lakukan. Ada banyak sekali kesalahan, tapi kesalahan itu bisa bukan diabaikan ya, tapi semacam dimaafkan, dimaklumi. Yang fatal 3 itu. Yang fatal ini 3 ini akan menjadi catatan yang sangat buruk dan itu menimbulkan rasa yang sangat menyesal. Nah, ketika saya makin dekat sama sinar itu, tiba-tiba saya terhenti, langkah saya terhenti, terus seperti ada kata-kata, sudah sampai di sini saja. Kamu kembalilah ke sana, badanmu sendiri, ke hidupmu sendiri. Terus rasanya itu kayak didorong. Nah, begitu didorong itu masuk lagi ke lorong itu, terus balik ke badan. Baru bisa bergerak. Terus saya mencoba bangkit, terus merangkak, dari merangkak bisa
jongkok, bisa berdiri terus turun. Gitu. Itu tahun berapa Mas? Sekitar tahun berapa? Tahun berapa itu lupa itu. Itu setelah sebelum 2000 tapi. Sebelum 2000. Terus nek Mas Kicuk piye pengalamannya? Nggak ada pengalaman. Halo. Teman-temannya cerita kok. berbagi Ya berbagi aja untuk yang hari ini aja. Mungkin yang besok-besok yang enggak, berhubung udah tahu dari teman-teman ya mau nggak mau sih. Ya mungkin untuk pengalaman beda orang beda pengalaman, tapi untuk pengalaman saya ya dibilang kayak yang mati tertunda atau hidup yang akan dilalui masa kini, mungkin dulunya saya sudah dikasih tahu sama yang kuasa atau yang gimana, pernah mengalami suatu kejadian pas waktu SMP di tempat kakak saya. Itu namanya anak-anak pas SMP kelas 1, namanya anak-anak main-main panjat pohon mangga kalau nggak salah itu, dan pohonnya itu tinggi, dan saya itu ngalamin jatuh di pohon itu, dan mungkin saya nggak sadarkan diri sampai dibawa ke rumah sakit. Ketinggian berapa Mas itu pohonnya? Ya kurang lebih ya 8 meteran lah. Wow. Untuk seumuran anak kecil 8 meter kan udah. Oh itu tinggi Mas. Udah tinggi ya. Oh. Berarti waktu kecil nakal banget. Mungkin bukan nakal, nek anak kecil kan pengennya kan Rasa kepo penasaran, ya, ya. penasaran gitu loh. Jadi memang nakal sih. Situ pohonnya bukan pohon sendiri Oh nyolong. lah itu. Tapi memang ini apa punya mangga sendiri sama mangga tetangga tuh enak mangga tetangga. Iya. Dan naik 4 sama temen itu yang jatuh saya sendiri, dan dikabarkan sama teman saya kepada kakak saya itu bahwasanya saya jatuh dan sudah tidak bernyawa. Tahu-tahu dibawa ke rumah sakit. Setelah itu kurang lebih kayak koma gitu ya, bahasa sekarang itu, bahasa dokter itu koma mungkin ya. Koma sampai berapa hari, Mas? 4 hari, dan itu titik 4 harinya itu udah tidak bernyawa, udah nggak ada napas, jantung udah nggak ada detaknya, mungkin udah anggapannya udah meninggal dunia. Tapi di pas posisi saya tertidur itu, anggapan orang lain meninggal itu, saya itu kayak orang mimpi. Ya, benar. Jadi mimpinya itu saya itu kayak masuk ke suatu tempat dan ada suaranya tapi nggak ada wujudnya. Itu kayak masuk ke hamparan luas dan dikasih tahu tempat-tempat yang gunung, lautan. Hamparannya sabana juga. Kayak Ya, sabana gitu. Iya. Sabana kan, ya. Iya, Jadi padang kurang lebih terbuka. kayak- Iya, padang terbuka. Iya. Pokoknya pandangannya itu nggak ada habis-habisnya. Lepas ya. Lepas, nggak ada habis-habisnya. Kalau namanya apa saya kurang paham untuk suatu tempat kayak gitu. Tahunya kalau di gunung sabana ya kan. Iya, iya, iya. Ya gitu. Tahu gitu kan, habis itu saya terus diajak jalan terus dikasih tahu tempat gunung, tempat gini, bahwasanya gunung itu kan cuman apa ya, alam yang kita nikmati, bukan untuk dipuja-puja, Ya, ya. semacam kayak di laut yang dinikmatin keindahannya, bukan kayak semacam tempat pesugihan dan lain Ya, ya. sebagainya. Dan di situ saya diajak ngomong tapi nggak ada wujudnya, itu dikasih tahu, iki lho Le, nak kowe arep ngerti sejatine uripmu, kowe aja sampe uripmu ki menggo ndalan. Kasarane wong kuwi nak ngurip ya kowe mlaku sak temitahmu, alurmu dalan piye, aja sampe kowe njaluk bantuan jin setan sak penunggalane. Kowe bektiya marang Gustimu dhewe-dhewe. Kayak gitu bahasanya. Dan saya pun masih nggak nyadar kalau saya itu jalan sama siapa, dan mungkin saya itu udah mati atau gimana nggak tahu. Rasanya gimana waktu jalan sama dia itu? Rasanya tentram,
Kalau Damai, apa. perasaan saya itu jalan itu nyaman, enak. Sama. Karena ada omongan, Ya. entah itu bisikan atau omongan itu, saya nyaman. Soalnya saya belum pernah ngalamin itu dan Ya, lihat diajak lihat pemandangan gitu. Mungkin apa ya bahasanya itu kalau orang Jawa keselimur dengan pemandangan yang belum saya pernah lihat selama umur saya yang segitu. Pas SMP itu keenakan diajak jalan itu jadi nggak ngerasa ini mati atau ini gimana itu nggak ngerasa. Itu tidak Jadi penting ya. iya, jadi rasanya itu nyaman dan nggak ada kayak nggak ada beban. Ya, aku mau tanya, podo enggak sama saya? Sama apa enggak? Rasa nyaman itu nek dibandingkan dengan hidup di sini itu enak mana? Kalau nyamannya sih nyaman di sana kan nggak ada beban. Pantes ya yang meninggal nggak balik lagi. Makanya enggak ada makanya. orang meninggal balik lagi itu begitu. Nyaman, betul. Nyaman. Enggak sebanding sama Ya. sekali. Jadi isinya itu damai, tentram, kayak terlindungi gitu sama sosok itu. Jadi sama waktu aku diputerin slide itu bukan slide mati loh. Jadi misalnya ada kata-kata begini, nek pada waktu itu kamu begini, jadinya begini. Jadi semua berupa film. Nek kamu begini, kamu begini. Itu bahkan sampai ke masa depan. Jadi nek kamu misalnya waktu itu kamu nyolong ini, kamu colong, ini jadinya begini. Tapi karena kamu nggak nyolong, nanti kamu begini. Istilahnya apa yang kamu tanam bakal Ya. menuai. Terus tentang pesugihan itu juga benar. Jadi nggak boleh menduakan Tuhan itu betul-betul nggak boleh. Tapi beragama apapun, monggo. Oh, nggak ada. Setahu saya ininya begitu ya. di situ. Jadi tidak dipersalahkan karena setahu saya loh ya. Saya kan waktu itu juga sudah beberapa kali belajar Buddha, belajar agama lain itu juga nggak ditegur karena itu. Oh, nggak ditegur karena itu. Mungkin semua ajaran agama itu semuanya sama tujuannya baik. Mungkin oknum-oknumnya yang tidak memahami apa isi tentang ajaran-ajaran agama itu sendiri. Tapi untuk hal yang tidak bisa saya lupakan mungkin pas kejadian waktu SMP itu dan sampai sekarang itu nggak bakalan saya lupakan. Mas piye Mas bar habis jenengan diomong-omongi itu terus piye? Nah itu kan Kelanjutannya. kelanjutannya kan gini. Dah kamu memang belum waktunya hidup di sini. Untuk apa ya? Istilahnya itu belum saatnya, belum waktunya, mungkin meninggal lah atau gimana. Kamu udah balik dulu aja. Ayo tak antarkan pulang. Tahu-tahu sampai di depan jasad saya itu udah mau dikafanin sama yang pihak rumah sakit itu. Nah setelah saya balik, ya entah kenapa saya balik itu yang mau ngafanin itu yang nggak kaget, biasa saja. Nah jadi langsung dicek ulang untuk kesehatan, udah normal lagi, udah diperbolehkan pulang. Tapi di kampung kakak saya itu udah kayak geger, udah ada petakjiah yang mau bikin tempat pekuburan, Berarti mau udah nyiapin. pemakaman ya Mas ya? Ya, udah mau nyiapin. Nah, ternyata dikabarin dulu kan belum ada HP Android kan, masih ada HP yang Ya. jadul itu. Kalau enggak telepon umum itu kabarin ke itu bahwasanya nggak jadi mati malah hidup lagi gitu. Berarti sempat lihat tubuh sendiri ya. Sempat lihat. Tapi untuk melihat saya sendiri gini nggak Ya. bisa. Tapi melihat jasad yang di bangku atau di tempat tidur jenazah rumah sakit itu saya lihat. Dan yang nerusin saya ingat betul itu 3 perawat, 1 cowok 2 cewek. Itu sempat mau udah dimandiin tapi udah dimandiin, Mas? tapi mau dikafanin saya belum sempat. Saya kayak kesendak batuk saya kembalinya itu kan dia mungkin kaget ada tapi nggak segitunya kaget terus takut lari itu enggak. Jadi kan kayak posisi
kembalinya saya itu dari masuknya itu dari hidung. Dari hidung terus kayak kesedak saya batuk gitu. Terus baru itu langsung dikasih pakaian yang layak lagi, balik ke kamar dicek untuk kesehatan. Setelah itu sudah normal, boleh pulang. Itu baliknya itu berarti halus gitu mas? Halus, kalau saya halus, beda-beda orang. Nah mungkin dengar dari cerita yang ngalamin sama saya, ada yang kayak didorong, kayak ada yang kesedot dari tubuhnya sendiri, gitu berbeda-beda untuk apa? Untuk masing-masing orang berbeda-beda. Tapi kalau dulunya itu saya memang benar dan betul tidak tahu kalau itu memang kayak orang namain mati suri atau gimana, belum paham sama sekali. Yang jelas itu berada di antara hidup dan mati. Iya. Itu dicek untuk saya hidup lagi, nggak ada yang patah tulang, nggak ada yang gini. Padahal saya jatuh sampai 8 meter itu paling cuman memar-memar dikit, sampai 4 hari itu kan udah sembuh, udah pulih lagi pas posisi sakit itu. Luar biasa. Luar biasa ya Lur, pengalaman dua orang ini. Enggak, kalau Mas Kico ini jelas luar biasa. 8 meter jatuh loh. Kalau aku itu kan alamiah banget itu. Hipotermia itu kan memang mengancam pendaki. Ini bukan karena teman yang cerita, saya nggak mau cerita loh ya. Bukannya saya mau menceritakan atau sombong karena saya udah mati, tapi kan karena didesak dua orang ini. Jadi mau nggak mau. Ya minimal semoga ada yang bisa dipetikkan. Iya. Kenapa kami ceritakan ini bukan untuk tujuan apapun, karena Mas Kico merasa jadi sakti setelah hidup lagi apa enggak? Enggak toh, ya enggak. Wong saya aja merasa jadi punya beban. Lah ini 3 kesalahan ini sampai sekarang saya belum bisa memperbaiki. Mungkin dulunya ada 2 nyawa ya. Yang satu diambil dan satu kembalikan, sampai sekarang cuma Kayak satu. kucing. Jangan coba-coba untuk mati lagi. Jangan. Kita udah jadi manusia normal kok, makanya ya nasi. Ya itu tadi Lur, cerita pengalaman Mas Alex dan Mas Kico. Mereka berdua pernah mati suri atau apalah istilahnya itu. Semoga bisa diambil manfaatnya buat pembelajaran kita semua. Terima kasih sudah menonton Dia Tomblok Channel. Salam lestari.